Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan, saya Leni Suhartati akan sharing edukasi pengenalan terkait hipnosis dan hipnoterapi. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Walaupun dilakukan webinar ini secara online, sebaiknya teman-teman juga memperhatikan keamanan dan keselamatan selama webinar online ini berlangsung. Perkenalkan, saya Leni Suartati. Saya seorang certified hypnotherapist. Saya juga seorang certified trainer NLP, Neuro Linguistic Programming, dan saya juga seorang mental health counselor di GRIA Resiliency Indonesia. Definisi hipnosis menurut Martin Orn mendefinisikan hipnosis sebagai keadaan atau kondisi di mana orang mampu merespon terhadap sugesti yang sesuai dengan mengalami perubahan persepsi daya ingat atau mood. Ciri penting dari hipnosis adalah perubahan pengalaman subjektif. Dipandang dari sisi keilmuan, hipnosis adalah ilmu yang mempelajari pengaruh sugesti dan imajinasi terhadap pikiran manusia. Sementara definisi hipnoterapi adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari manfaat sugesti untuk mengatasi masalah pikiran, perasaan, dan perilaku. Hipnoterapi dapat juga dikatakan sebagai suatu teknik terapi pikiran menggunakan hipnotis. Aktivitas, sistem, dan cara kerja pikiran manusia terbagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar mempengaruhi keputusan manusia sebesar 12%, sementara pikiran bawah sadar mempengaruhi keputusan hidup manusia sebesar 88%. Bisa kita lihat ya Bapak Ibu, begitu besar pikiran bawah sadar ini mempengaruhi kehidupan manusia. Pikiran bawah sadar ini seperti layaknya sebuah kebun, yang jika ditanam oleh seseorang kebun itu hal-hal yang baik, maka hasilnya dalam kehidupan seseorang pun menghasilkan hal-hal yang baik pula. Namun, jika pikiran bawah sadar ini ditanami hal-hal yang tidak baik atau pikiran negatif, maka hal-hal buruk atau hal negatif juga yang akan masuk ke dalam kehidupan orang tersebut. Untuk itu, penting sekali Bapak Ibu untuk melakukan evaluasi self-hypnosis atau hipnoterapi untuk mengatasi akar masalah, trauma, luka inner child melalui mengakses pikiran bawah sadar sehingga Bapak Ibu dapat memperoleh kehidupan lebih baik dengan versi diri yang terbaik. Berapa besar efektivitas penggunaan hipnosis? Menurut studi komparatif American Health Magazine menunjukkan success rate psikoanalisis success rate-nya 38% recovery after setelah 600 sesi. Behavioral therapy success rate-nya 72% setelah 22 sesi. Dan hipnoterapi success rate-nya sebesar 93% recovery setelah 6 sesi. Dari tiga teknik ini kita dapat ketahui bahwa hipnoterapi yang paling besar success rate-nya sebesar 93%. Sebelumnya kita sudah bahas aktivitas pikiran manusia, ada tiga ya Bapak Ibu. Conscious, pikiran sadar, subconscious, pikiran bawah sadar, dan yang terakhir adalah unconscious, pikiran tak sadar.
Di dalam Kansius, pikiran sadar itu mempengaruhi rasional, analitis, dan menyimpan memori sementara. Pikiran bawah sadar, subconscious mind, berisi kebiasaan, emosi, keyakinan, intuisi, respon otomatis, persepsi, protektif, kreativitas, dan menyimpan memori permanen. Bahkan, memori permanen ini tersimpan di pikiran bawah sadar itu sejak bayi di dalam kandungan ibu, Bapak Ibu. Jadi di dalam kandungan itu penting sekali saat ibu hamil itu untuk menjaga mood, kebahagiaan sehingga bisa menanamkan memori yang membahagiakan bagi bayi di dalam kandungannya. Yang terakhir, unconscious itu terdiri dari sistem biologis, contohnya ketika ingin makan, secara otomatis tubuh akan menggerakkan untuk makan tanpa harus diperintah lagi. Atau ketika ingin buang air kecil juga secara otomatis tubuh akan bergerak untuk segera buang air kecil. Hipnosis itu bisa dilakukan dengan dua cara. Sugesti tanpa hipnosis, yaitu berada di area pikiran sadar. Sugesti dengan hipnosis berada di pikiran bawah sadar. Di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ada sebuah gerbang, yaitu critical factor atau filter mental, di mana pada proses hipnoterapi, hipnoterapis membantu klien untuk membuka gerbang critical factor ini untuk mengakses pikiran bawah sadar. Aktivitas pikiran manusia terdiri dari 4 gelombang otak yang diproduksi oleh umumnya otak manusia, yaitu gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Gelombang beta berada di frekuensi 12 hingga 25 Hz, adalah kondisi pikiran yang saat seseorang sangat aktif, terjaga, dan waspada atau sadar penuh. Gelombang alfa adalah frekuensi 8 hingga 12 Hz, adalah dominan saat tubuh dan pikiran rileks dan tetap waspada. Manfaat utama alfa adalah sebagai jembatan penghubung pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Gelombang theta adalah gelombang di antara frekuensi 4 hingga 8 Hz. Adalah kondisi relaksasi yang sangat ekstrim sehingga seakan-akan yang bersangkutan merasa tertidur. Kondisi ini adalah kondisi yang tepat untuk hipnosis. Gelombang delta adalah frekuensi di antara 0,1 hingga 4 Hz. Adalah kondisi saat tidur lelap tanpa mimpi. Kondisi antara alfa dan theta adalah kondisi yang sangat tepat untuk hipnosis. Diyakini oleh para ilmuwan bahwa apabila otak memproduksi gelombang theta yang dominan, maka sedang terjadi aktivitas pikiran bawah sadar. Tahapan proses hipnoterapi, tahap pertama adalah pre-induction, tahap kedua adalah induction, tahap ketiga deepening, tahap keempat suggestion, tahap kelima termination. Ilmu hipnosis ini bagai pisau bermata dua ya Bapak Ibu. Apabila dipegang oleh orang yang salah, dia akan melakukan tindakan kejahatan. Di Indonesia saat ini stigma hipnosis itu sangat buruk ya. Hipnosis digunakan untuk pelaku kejahatan untuk seperti mengambil barang milik orang lain atau dan lain-lain. Padahal hipnosis ini jika dipegang oleh orang yang baik itu akan menjadi pengobatan, terapi, menjadi hipnoterapi, pengobatan tanpa obat. Di mana di luar negeri ini hipnoterapi sudah sangat umum, pengobatan tanpa obat dengan mengakses pikiran bawah sadar. Sementara di Indonesia masih sedikit sekali pengenalan tentang edukasi hipnoterapi. Untuk itu, Gria Resiliensi Indonesia dengan webinar ini, insya Allah bermaksud memberikan edukasi terkait hipnoterapi sehingga masyarakat luas bisa lebih mengenal apa itu hipnoterapi dan bisa merasakan manfaatnya. Manfaat hipnoterapi antara lain mengatasi masalah psikologis seperti stres, kecemasan, trauma, dan berbagai gangguan emosional lainnya
dengan cara yang aman dan alami. Meningkatkan fokus dan konsentrasi, Anda dapat melatih pikiran Anda untuk lebih fokus dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional. Terakhir, meningkatkan kesejahteraan diri, Anda lebih mampu mengelola stres dan menciptakan keseimbangan hidup. Proses hipnoterapi yang seperti yang sebelumnya dijelaskan, detailnya seperti ini. Pada saat normal state, yaitu kondisi sadar, klien akan di-induction untuk menuju gerbang, untuk membuka gerbang filter mental untuk mengakses pikiran bawah sadar. Hipnoterapis membantu klien mengantarkan klien ke pikiran bawah sadar. Lalu pada saat hypnotic state dilakukan deepening dan juga suggestion. Setelah itu termination atau emerging kembali ke normal state. Pada saat deepening dan suggestion itu berada di gelombang alpha dan theta. Pada saat induction dan termination berada di gelombang beta. Terapan hipnoterapi ini seperti kalau dokter itu ada dokter spesialisnya ya Bapak Ibu. Misalnya kalau di kedokteran itu ada spesialis mata, spesialis kandungan, dan lain-lain. Di hipnoterapi ini ada terapannya seperti forensic hypnosis, metaphysical hypnosis, hypnoparenting, hypnosleep, medical hypnosis, hypno-teaching, public speaking, hypno-birding, hypno-motivation, hypno-selling, dan hypno-slimming, dan lain-lain. Di Gria Resiliensi Indonesia memiliki pelayanan seperti layanan hipnoterapi, layanan konseling gangguan kesehatan mental, dan pelatihan neuro-linguistic programming. Demikian edukasi pengenalan hipnoterapi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan informasi atau kata-kata. Jika Bapak Ibu ingin konsultasi lebih lanjut mengenai hipnoterapi atau mengadakan personal coaching, bisa menghubungi saya di Gria Resiliensi Indonesia atau menghubungi WA Gria Resiliensi Indonesia di nomor 0812 1427 5864. Salam sehat, tetap waras, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.